gimana kabar kalian semua? Jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian tips gimana kita bisa menghasilkan gambar atau video yang sinematik tanpa harus menggunakan device atau alat-alat atau kamera yang mahal sekalipun. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah bisa kita mengambil gambar sinematik hanya menggunakan smartphone? Menurut saya ya bisa, tergantung gimana cara kalian mengambil gambar atau mengambil angle yang bagus untuk menghasilkan video yang sinematik. Oleh karena itu di video kali ini saya akan memberikan kalian tips gimana caranya kita bisa menghasilkan video sinematik hanya dengan menggunakan smartphone. Let's go. Oke, kita mulai dari tips yang pertama. Jika kalian ingin mengambil gambar sinematik, usahakan gambar yang kalian ambil itu tidak goyang. Contohnya kalian bisa menggunakan tripod. Ini adalah footage yang pertama yang akan kita jadikan sampling untuk menghasilkan gambar yang sinematik. Saya menggunakan tripod kecil untuk mengambil objek yang itu boneka Minion di belakang. Dan untuk menghasilkan gambar yang bokeh atau ngeblur, usahakan objek itu berada jauh dari background. Jadi objeknya, misalkan objek yang kita ambil itu 1 meter, usahakan backgroundnya itu agak jauh, sekitar 2 atau 3 meter, agar gambar atau video yang kita hasilkan itu menjadi bokeh atau ngeblur. Oke, tips yang kedua adalah jika kalian mengambil gambar sinematik menggunakan smartphone, pastikan cahaya itu jangan terlalu terang ya. Ini saya mengambil ini karena air, katanya ceritanya airnya menetes, dan saya kurangi cahayanya biar gambarnya tidak noise atau kualitas gambarnya menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena kita menggunakan smartphone. Oke? Untuk tips yang ketiga, jika kalian ingin mengambil video yang bergerak atau slide dan kalian tidak memiliki slider, kalian bisa menggunakan kertas dan ini holder untuk menghasilkan video yang bergerak, yang slide, jadi smooth. Caranya itu sangat mudah. Misalkan ini adalah objek dan ini kertas, kita taruh handphone kita di atas kertas, kemudian kita rekam gambarnya. Usahakan pengambilan gambarnya itu halus, usahakan tidak terlalu goyang agar menghasilkan kualitas video yang smooth. Contohnya seperti ini. Oke, jadi setelah kita mengambil berbagai macam contoh video, tahap selanjutnya adalah editing. Editing di sini kita harus mempertimbangkan, yang pertama itu adalah color grading, yang kedua itu adalah back sound atau musik yang kita gunakan untuk mempertajam atau membuat video kita menjadi lebih sinematik. Dan yang ketiga itu kita gunakan crop mark atau letterbox yang hitam di atas dan di bawah itu agar terlihat lebih cantik. Oke, kita masuk di editingnya sekarang. Let's go. Kita lakukan itu adalah kita gabungkan dulu semua video yang telah kita ambil tadi yang menggunakan smartphone. Ini ada 4 footage saya ambil di sini. Yang tadi ini ada bunga, ada minion lagi, ada keran air, dan ada juga air yang dikali tadi. Hal pertama yang saya lakukan setelah saya gabungkan semua video ini ke dalam editor, saya cari musik yang pas, background yang pas. Tadi saya sudah download musik dari B-Sound. Kemudian saya potong di sini.
Setelah itu saya tarik seperti ini. Karena saya sudah membuat color grading untuk masing-masing footage, hasilnya seperti ini. Color gradingnya itu seperti ini. Jadi untuk yang gambar bunga, color gradingnya seperti ini, exposure-nya seperti ini modelnya. Shadownya saya turunin sedikit, terus midtone-nya saya taruh di tengah, kemudian highlight-nya saya naikin sedikit. Ini kalau dinaikin lagi agak terang. Ini tergantung kita aja, selera kita mau seperti apa. Setelah itu, setelah color grading, saturation, color, ini tergantung selera kita aja ya. Untuk membuat sinematiknya lebih bagus lagi, biasanya orang menggunakan letterbox. Kalau di Final Cut ada namanya letterbox. Ini letterbox, ini contohnya. Jadi kalau kita pakai letterbox, hitam di atas dan di bawah itu ngeblok dia. Crop mark biasanya kata orang kalau kita pakai 3.0 seperti ini, tapi saya cuma menggunakan 2,5 aja. Jadi seperti ini dia jadinya. Jadi kita tinggal sesuaikan musik dengan footage yang telah kita ambil tadi. Pastikan setiap beatnya itu pas, poin penting. Jadi setiap footage, setiap transisi dari setiap gambar itu usahakan pas dengan background yang kita gunakan. Seperti ini saya sudah membuat letterboxnya juga sama yang lain. Ini dia, terus yang satunya saya sudah buatkan semua. Letterboxnya juga sudah ada, dan masing-masing footage yang saya ambil color gradingnya itu beda-beda ya. Jadi kalian kalau membuat color grading jangan disamakan, kecuali footage-nya itu ada di satu tempat yang sama, cahayanya sama dan lain-lain. Biasanya seperti itu, karena kalau kita pindah di posisi yang beda, biasanya hasil gambarnya itu kalau kita menggunakan color grading yang sama itu kadang hasilnya kurang bagus. Saran saya setiap footage mending kalian color grading sendiri. Maksudnya color grading masing-masing lah, biar menghasilkan kualitas video yang lebih bagus. Mungkin hasilnya seperti ini. Ini dia. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah semuanya sudah selesai, sudah rapi, musiknya sudah pas, backsoundnya sudah pas, kita tinggal render. Videonya kita tinggal render, kemudian kita kasih nama cinematic iPhone karena saya menggunakan iPhone. Setelah itu kita ekspor dan selesai. Oke, jadi setelah kita edit dan kita gabungkan beberapa video yang telah kita ambil sebelumnya, kita masukkan color grading dan background yang pas, kita akan menghasilkan video yang seperti ini. Jadi gimana? Mudah bukan? Jadi sampai di sini dulu video dari saya, dan tunggu video saya selanjutnya.